Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sehat kawan baca. Jumpa lagi dengan saya Mas Bejo di sini. Hari ini kita podcast KPP PMA 4. Kita mengambil tema 4S juga, Pak. Ya, 4S Special Split Serial System. Ini tentang sistem yang baru. Coba hari ini kita bicara tentang probis layanan sesuai yang di TV ya, probis layanan perpajakan. Bersama saya, bagaimana Jeng Asti hari ini? Alhamdulillah sehat. Dengan Pak Roni. Alhamdulillah sehat. Siap ya untuk menyampaikan spill sedikit Spill ya, 4S tentang tadi. sistem yang baru. Ya. Oke. Jadi di spesial sistem kita yang baru nanti ada 21 proses bisnis. TAM sudah kita bahas. Nah, yang sekarang kita bahas probis layanan perpajakan. Baik. Tapi sekali lagi disclaimer-nya kita ungkap di depan bahwa nanti yang kita sampaikan hari ini bisa berubah sewaktu-waktu. Oke? Kita lanjut. Nah, ini dia. Kalau kita kemarin TAM itu lebih banyak tentang akun wajib pajak, profil wajib pajak, ya. Kemudian hak kewajiban wajib pajak, ledger, nah, seperti itu ya. Nah, kalau yang di sekarang ini kita lebih banyak tentang layanan. Nah, berarti kalau layanan itu berarti wujud layanannya, siapa yang dilayani, bagaimana melayani, kan begitu kan? Nah, baik. Ternyata di layanan perpajakan ini agak beda dengan sebelumnya bahwa yang sekarang ini bisa diakses oleh non wajib pajak. Ini keren banget ini Pak Ron. Nah, baik. Kemudian dari sisi manfaat, mungkin kawan pajak udah sedikit lebih paham bahwa nanti satu sistem, spesial sistem berarti kita ngomongnya satu sistem, satu pintu. Bersifat universal, bisa diakses oleh wajib pajak maupun non wajib pajak, terintegrasi. Nah, terintegrasi itu berarti bukan hanya layanan DJP aja, berarti nanti layanan yang berhubungan dengan pihak lain akan terintegrasi ke sistemnya DJP. Kemudian ruang lingkupnya, karena ini layanan, wujudnya layanan tadi, apa yang dilayani? Ya, ruang lingkupnya adalah layanan edukasi, ya, layanan edukasi, kemudian layanan interaktif dan layanan administratif. Baik, sekarang ke Pak Roni. Baik, untuk layanan edukasi fitur pertama, monggo Pak Roni silakan disampaikan. Ya, jadi untuk layanan edukasi ini seperti Bapak Ibu ketahui, kalau edukasi kan biasanya kan hanya mengikuti edukasi, tapi nanti di Kortex itu bukan sekedar mengikuti kelas pajak, tapi ada reservasi juga ya, reservasi. Bisa reservasi, bisa mengajukan permohonan untuk edukasi dan juga ketersediaan materi edukasinya. Nah, jadi ada materi, kita juga bisa pesen. Ya. Pesan reservasi ya, berarti minta apa, nah gitu ya. Ya, reservasi itu bisa dilakukan melalui portal dan pajak.go.id ya. Oke, diatur. Dengan untuk permohonan edukasi ini bisa diajukan oleh wajib pajak ya, dan juga non wajib pajak seperti pihak ketiga, seperti dalam konteks kegiatan business development service ya, atau misalnya relawan pajak atau inklusi perpajakan seperti itu. Dan juga permohonan edukasi ini juga untuk pemeringkatan relawan pajak. Jadi ada pemeringkatan relawan pajak nantinya. Nah, untuk permohonan edukasi, kalau tadi reservasi itu lewat portal dan website, untuk permohonan edukasi ini ada 3 kanal, yaitu portal ya, portal WP, lalu lewat tertulis dan juga datang langsung ke KPP. Jadi klik, letter dan counter seperti itu ya. Nah, untuk materi edukasi yang tersedia nanti akan tersedia dari mulai paparan, lalu ada infografis, juga ada buku dan leaflet. Gitu. Oke. Berarti artinya edukasi ini bisa non wajib pajak,
bisa jadi dia belum mengerti sistem, bisa mengajukan tertulis ya Pak, mengajukan tertulis ke KPP atau data langsung ke KPP. Materinya sudah ada di websitenya. Oke, baik, lanjut ke fitur layanan yang kedua, layanan perpajakan yang bersifat layanan interaktif. Semua Asti. Ya. Monggo Kan Asti. judulnya nih layanan interaktif gitu ya, berarti interaksi, ada dua arah Interaksi, gitu ya, ya. antara pengguna dengan yang menyediakan jasa atau menyediakan layanannya Oke. gitu ya. Nah kalau layanan interaktif ini bisa sama dengan yang tadi ya, bisa ke WP juga, bisa ke non wajib pajak. Jadi ada 4 fitur di sini, ada informasi perpajakan, kemudian ada pengaduan, ada saran dan juga apresiasi. Kalau informasi perpajakan tentunya dari judulnya udah kelihatan ya, di sini disediakan informasi umum terkait perpajakan, misalnya terkait ketentuan umum, perpajakan, peraturan perpajakan, kemudian juga pelaksanaan pemenuhan hak atau kewajiban perpajakan gitu ya. Kalau yang ketiga lainnya itu pengaduan, tentu dari judulnya udah tahu nih, ketika ada wajib pajak atau non wajib pajak ini ada yang ingin disampaikan berupa keluhan gitu, bisa mengajukan pengaduan. Pengaduannya ini bisa tiga atas pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai, kemudian juga bisa atas pelayanan. Jadi misalnya wajib pajak atau non wajib pajak ini melihat ada pelayanan atau layanan perpajakan yang diberikan unit kerja di bawah DJP ini kok tidak sesuai gitu ya, bisa menyampaikan pengaduan atas pelayanan perpajakan. Kemudian yang ketiga, apabila ada ternyata diduga ada tindak pidana perpajakan, ini juga bisa disampaikan pengaduannya gitu ya. Pengaduan ini selain itu misalnya tadi kan mengeluh ya, nggak sesuai nih dengan ekspektasi gitu ya, tapi kalau misalnya melebihi ekspektasi gitu. Waduh, dan saya senang dengan iya, gitu kan. dengan pelayanan yang disampaikan yang diberikan oleh DJP gitu kan, ini bisa menyampaikan apresiasi ini berupa penghargaan atau ucapan terima kasih. Jadi penghargaannya ini ucapan terima kasih, bukan barang ya, karena kita kan sekali lagi tidak menerima gratifikasi ya, gratis semua layanan dari DJP gitu ya. Berarti dalam bentuk apapun dicoret ya, kecuali apresiasi. Apresiasi berupa ucapan terima kasih gitu ya. Ya, itu dapat disampaikan di layanan interaktif ini. Kemudian juga jika ada saran, misalnya ada saran perbaikan dari wajib pajak ataupun misalnya non wajib pajak tadi, pengen ada perbaikan di bidang ini misalnya, bisa disampaikan juga nih, bisa secara online maupun secara offline gitu ya. Kemudian yang terakhir tadi sudah disampaikan juga saluran layanan interaktif ini juga bisa disampaikan, ada beberapa pilihan melalui kontak center bisa 1.500-200 atau melalui nanti yang akan ada ya portal wajib pajak. Kemudian juga bisa melalui website resmi DJP. Dan kalau terkait pengaduan, khusus pengaduan juga kita menyediakan website pengaduan. Website pengaduan juga ada. Selain itu juga bisa disampaikan secara offline nanti ke kantor pajak. Oke, Pak Roni, masih ada fitur yang ketiga, ya, layanan administratif. Kira-kira apa itu Pak Roni? Kalau kita ketahui kan layanan administratif kan selama ini kan dibuka layanannya melalui call dan kontak center ya. Yes. Nah ini memang saat ini sudah ada juga klik. Jadi klik itu lewat website ya. Tapi ada tambahannya, untuk Citas ini ada portal wajib pajak ya. Keistimewaannya adalah adanya portal wajib pajak. Jadi melalui portal tersebut itu wajib pajak bisa menyampaikan permohonan layanan. Untuk layanan itu misalnya SK, PPA final, KSWP, KSWP juga, terus juga ada permohonan SKB seperti itu. Ya. Jadi cukup keren. Jadi ada hubungannya dengan yang kemarin ya Pak Roni ya, akun wajib pajak itu satu sistem akun wajib pajak yang di dalamnya, kalau ini kan layanan administrasi, dia ada informasi yang lengkap, terutama di layanan administrasi. Untuk portal ini ada juga autentifikasi akses ya. Jadi autentifikasi akses itu adalah adanya akun portal WP. Jadi setiap wajib pajak harus punya akun di portal wajib pajak. Terus juga adanya sertifikat elektronik. Kan kalau selama ini kita mengenal sertifikat elektronik ini untuk kepentingan pelaporan SPT masa PPN atau SPT PPh unifikasi ya. Tapi ini nanti untuk pelayanan itu juga membutuhkan sertel, tapi mekanismenya tentu berbeda ya. Sertel ini dibutuhkan karena memang
harus ada pencantuman tanda tangan elektronik yang kita singkat TTE. Nah, yang juga spesial ya di Probis layanan ya adalah adanya kuasa, singkatan elektronik kuasa. Jadi kuasa yang diberikan secara elektronik oleh siapa? Oleh wajib pajak kepada kuasanya, seperti misalnya konsultan ya. Jadi masing-masing wajib pajak punya akun, ya. Yang menerima kuasa juga punya akun. Ketika mendelegasikan kuasanya langsung ke akunnya yang dikuasakan gitu ya. Ya, betul. Nanti terbit e-kuasa. Keren. Suatu yang keren banget. Termasuk hak aksesnya mungkin ya. Ya, aksesnya ya. Sesuai dengan yang dikuasakan oleh pemberi kuasa. Jadi ada limited. Ada limitednya. Baik. Baik, tadi di layanan. Terus bagaimana kalau untuk ini, Jeng Asti? Tadi disebutkan kalau di layanan administrasi itu kan ada pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan ya. Secara elektronik ya. Karena pasti kita bicaranya kalau namanya sistem itu berarti sesuatu yang sifatnya elektronik. Nah, bagaimana itu penjelasannya, Jeng Asti? Iya, kalau sekarang ini kan memang sudah berjalan ya. Ada pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban secara elektronik itu sudah ada. Sudah ditentukan juga salurannya gitu ya, salurannya dari mulai DJP online, kemudian juga ada misalnya SKB tadi, SKB melalui INSW gitu ya, laman lain di luar DJP yang terintegrasi dengan DJP gitu ya. Nantinya selain yang secara elektronik itu, karena tentu mungkin ada juga yang merasa sulit untuk secara elektronik semua gitu, jadi masih bisa mengakomodir ketika dokumen itu akan disampaikan secara tertulis. Jadi dokumen secara tertulis atau non elektronik tadi masih bisa disampaikan, dan kerennya lagi nantinya akan borderless, artinya bisa disampaikan ke KPP terdekat atau unit vertikal DJP terdekat gitu ya. Kemudian perbedaannya lagi juga kalau sebelumnya karena secara elektronik ini kan tidak sampai jam 5 aja, jadi jam berapapun bisa ya. 24 jam? 24 jam gitu, 24/7. Tapi kantornya tutup lah. Nah itu dia, kalau elektronik kan nggak dibatasin nih. Dan sekarang masih belum ada standar atau batas waktu, standar waktunya belum sama. Jadi misalnya WIB, WITA, itu kan belum diatur ya, nantinya akan diatur kita pakai WIB. Kemudian yang tadi sudah disampaikan nih, ada akun wajib pajak di portal wajib pajak, itu juga ada hal yang baru. Tadi mungkin sudah dijelaskan Mas Bejo. Kemudian perbedaan yang lain mungkin tindak lanjut atas dokumen elektronik gitu. Kalau sekarang dokumen elektronik itu dikirim ke DJP, kemudian diteliti secara sistem atau oleh pejabat atau pegawai di DJP. Nantinya nggak cuma DJP nih, jadi misalnya nanti akan kita bahas ya mengenai fasilitas di PPH gitu. Karena ternyata dokumen tadi bisa diteliti secara sistem oleh petugas DJP atau juga di kementerian lain, oleh badan yang lain gitu, di luar DJP gitu. Tentang sertifikat elektronik, mungkin ada yang belum disampaikan tentang hak pemenuhan kewajiban. Ya, jadi kalau kawan pajak dengar sertifikat elektronik pasti asosiasinya terkait dengan e-faktur ya kan. Ya, jadi yang kita ketahui kan selama ini kan itu. Tapi yang dimaksud sertal di sini ini adalah suatu persyaratan untuk membubuhkan tanda tangan elektronik ya. Jadi karena berhubung nantinya komunikasi antara wajib pajak dengan DJP itu melalui sarana portal wajib pajak tadi, tentunya ada dokumen yang harus tanda tangani secara elektronik, sehingga untuk membubuhkan TTI itu harus ada sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik. Nah, jika saat ini itu penerbitan penunjukan PSRE ya, penyelenggara sertifikat elektronik ini harus dengan keputusan menteri yang ditandatangani oleh Dirjen, nantinya tidak perlu lagi. Itu yang pertama. Juga kode otorisasi untuk TTE yang tidak tersertifikasi itu yang saat ini itu harus diajukan permohonan tertulis, nantinya itu tidak perlu ada permohonan lagi untuk dapat otorisasi untuk tanda tangan elektronik tersebut. Karena nantinya saat akun WP ya, akun portal WP ini sudah aktif, saat itu juga wajib pajak punya kode otorisasi untuk membuka tanda tangan elektronik.
Seperti itu. Hubungannya dengan dokumen elektronik nih, Jeng Asti. Loh, kalau bagaimana dengan ini penerbitan keputusan atau ketetapan? Iya. Kan nanti dimungkinkan dalam Iya. bentuk elektronik. Nah, itu Betul. gimana itu? Jadi memang nantinya tidak semua ya, tidak semua, Tidak tetap semua ya, ada tidak semua. yang diterbitkan secara tertulis atau cetak gitu ya, tetap ada. Tapi untuk yang keputusan dalam bentuk elektronik tadi nanti akan menggunakan segel elektronik untuk membuktikan bahwa ini sudah ditandatangani Segel secara elektronik. Oke. Betul. Oke, segel. Segel elektronik itu bedanya gitu. Kemudian ketika dia dokumen elektronik tentu pengirimannya secara elektronik juga ya. Kalau sebelumnya kan mungkin belum diatur secara spesifik. Nah, nantinya untuk memastikan ini sudah diterima, dokumen elektronik akan dikirimkan melalui pos elektronik atau email. Oke. Email, kemudian juga disampaikan jika itu cetak tadi tertulis disampaikan tentu pos gitu ya, fax gitu. Nah, kemudian ada satu lagi karena tadi ada akun wajib pajak, jadi penyampaiannya juga bisa lewat situ gitu. Jadi untuk memastikan email, kemudian di akunnya juga tersedia di akun wajib pajak. Artinya nanti portal wajib pajak itu bukan satu-satunya ya? Betul. Karena nanti kan juga dia email, Iya, harus ada email, pos, mungkin betul. menjangkau daerah-daerah Yang mungkin susah untuk susah ya. untuk ya. Oke. Setahu saya namanya fasilitas yang di DJP itu ada fasilitas yang non PPH dan fasilitas PPH. Nah, sekarang bagaimana dengan fasilitas non PPH? Ya, jadi mungkin kita mengenal adanya SKF ya. Jadi surat keterangan fiskal ya, surat fiskal kan bisa dimohonkan untuk kepentingan yang tadi non pengurangan BPH dan juga untuk pengurangan BPH atau pengurusan ekspor impor fasilitas ya, itu ya. lainnya. Nah, khusus untuk yang non pengurangan BPH seperti misalnya ada penggunaan stelsel kas ya, pembukaan ya kan. Lalu ada juga nilai buku untuk kegiatan merger akuisisi ya, dan juga adalah untuk izin penggunaan materai dalam bentuk lain. Materai dalam apa itu? Materai bentuk lain itu selain materai tempel dan materai elektronik ya. Jadi ada materai teraan, ada materai dengan sistem komputerisasi dan teknologi percetakan. Nah itu nantinya berubah. Yang biasa cek, kalau ada cek itu ya Pak Roni, ya. Cek itu kan model seperti itu ya. Iya, jadi yang pertama kita bahas dulu untuk yang tadi penggunaan nilai buku dalam kegiatan merger dan akuisisi yang saat ini membutuhkan SKF, nantinya itu tidak lagi. Jadi wajib pajak cukup memenuhi ketentuan formalnya, antara lain menyampaikan SPT tahunan 2 tahun terakhir, lalu SPT masa 3 masa pajak terakhir, tidak punya tunggakan dan tidak terkait dengan tindak pidana perpajakan. Jadi selama kondisi itu sudah terpenuhi, nanti jadi permohonan yang diajukan di portal wajib pajak itu langsung terproses. Jadi tanpa ada penerbitan SKF. Jadi itu streamline prosesnya di situ. Untuk pencatatan dan pembukuan terkait pemberitahuan pembukuan stelsel kas ya, yang saat ini itu harus diajukan lewat permohonan tertulis atau elektronik, nantinya hanya bisa diproses lewat portal tersebut. Jadi secara otomatis ya melalui saluran. Nah, untuk izin penggunaan materai ya dalam bentuk lain tadi yang seperti materai percetakan, teknologi percetakan, komputerisasi, lalu ada materai mesin teraan ya. Nah itu nantinya juga diproses secara otomatis ya permohonannya. Jadi tidak perlu ada proses di KPP lagi, dan juga tidak akan ada lagi penolakan. Jadi kalau memang dia dapat izin ya ada surat izin seperti itu, tapi tidak perlu ada surat penolakan. Ya, jadi kalau misalnya tidak dapat surat izin berarti tidak memenuhi ketentuan. Lebih gampang lah ya. Lebih mudah. Lebih pasti, lebih. Dan DJP ini bisa melakukan pembetulan surat izin nantinya, izin materi dalam bentuk lain ini, dan juga untuk pengembalian kelebihan materai ya, biaya materainya ini tidak lagi diproses lewat mina bukuan, tapi hanya lewat pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang.
Tidak Jadi hanya PNK satu 187 yang sekarang yang ya. jalan. Oke. Tadi fasilitas non PPH. Kalau fasilitas PPH gimana? Fasilitas PPH kan ada banyak ya. Salah satu Ada misalnya pengurangan penghasilan bruto ketika ada kegiatan penelitian pengembangan atau juga ada pemagangan gitu ya, vokasi itu. Kemudian juga ada jika ada penanaman modal di industri padat karya. Nah itu fasilitas itu diberikan ketika dia akan mengajukan permohonan. Syaratnya itu salah satu syarat adalah tadi kan variabel kepatuhan tadi harus lewat dulu ya. Kalau tadinya itu harus memiliki SKF, nantinya sama seperti yang sebelumnya disampaikan Pak Roni gitu. Jadi ketika variabel kepatuhan tadi sudah terpenuhi, dia akan langsung bisa mengajukan gitu ya. Itu ceknya sistem kan? Secara sistem, nggak perlu menunggu nih dari KPP di approve dulu, nggak usah. Ketika dia bisa pilih, berarti dia sudah memenuhi variabel kepatuhan tersebut gitu ya. Cuman bedanya mungkin ketika dia vokasi kan ada laporan kegiatan, laporan biaya kegiatan. Kalau sebelumnya laporan kegiatan itu berarti setelah dapat ya. Fasilitas tadi kan dia boleh mendapatkan fasilitas ini nih gitu. Kemudian konsekuensinya adalah dia harus menyampaikan laporan biaya kegiatan misalnya untuk kegiatan vokasi. Sebelumnya itu disampaikan secara tertulis ke KPP gitu ya. Nantinya ini secara online. Baik itu vokasi, kemudian penanaman modal industri padat karya gitu ya. Itu semuanya laporannya akan secara online, jadi nggak lagi secara tertulis, untuk lebih memudahkan ya gitu. Kemudian ada penambahan ketika dia fasilitas pengurangan penghasilan itu penanaman modal baru pada industri padat karya. Untuk penelitian permohonannya ini kan tadinya dilakukan oleh DJP, kedepannya akan dilakukan langsung oleh BKPM. Langsung BKPM. Gitu ya, yang tadi sudah disampaikan ya, jadi dilakukan oleh yang berwenang nih langsung gitu. Betul. Kemudian ada tambahan juga untuk industri pionir, jadi ada industrinya tertentu gitu. Nantinya ada penambahan jenis industri game. Industri game juga akan dapat memperoleh fasilitas pengurangan PPh badan. Karena kan memang sekarang eranya betul. Baik, mungkin hari ini cukup ya spesial atau probis layanan, walaupun sedikit, semoga bermanfaat ya. 4S tadi ya, 4S. Biasanya kan forecast ini 4S. Apa itu? Ya, spesial, serial, 4S tadi ya. Sedikit. Spesial serial sistem boleh soalnya apa gitu. Mungkin itu kawan pajak, forecast kita edisi kali ini. Kita jumpa lagi di 4S berikutnya. Iya. Terima kasih.